Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnadi. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan Prodi Manajemen, yang akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah teori ekonomi mikro dengan materi teori permintaan dan penawaran dengan dosen pengampu Bapak Supardi MM. Teori mikro, teori permintaan dan penawaran adalah hubungan antara pembeli dan penjual secara umum ketika pasokan tinggi dan permintaan rendah, harga turun. Ketika permintaan tinggi dan penawaran rendah, harga naik. Hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran merupakan teori yang menjelaskan tentang interaksi atau transaksi antara penjual yang menjual sebuah barang dan pembeli yang menginginkan barang tersebut. Teori ini dibuat untuk mendefinisikan pengaruh keinginan atas suatu produk atau barang tersebut terhadap harga jual produk tersebut. Hukum ini merupakan salah satu hukum dasar dalam dunia perekonomian. Dalam kehidupan nyata, permintaan dan penawaran merupakan dua hal yang saling berlawanan hingga nantinya pasar akan menemukan harga yang seimbang. Permintaan ataupun penawaran dapat meningkatkan atau menurunkan. Hal ini bisa terjadi karena disebabkan oleh banyak faktor. Hukum dasar permintaan dan penawaran. Kedua hal tersebut didasari oleh 4 hukum. Hukum-hukum inilah yang dijadikan sebagai pondasi dan teori ini. Hukum-hukum ini bisa dijadikan sebagai acuan oleh para pelaku ekonomi untuk menjalankan usahanya. Karena di dalam hukum-hukum ini terdapat hal-hal yang akan terjadi jika sesuatu terjadi. Jadi para pelaku usaha dapat mengetahuinya dari hukum-hukum ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut adalah pembahasannya hukum dasar penawaran pada berbagai keadaan. Yang pertama, saat penawaran meningkat. Jika penawaran terhadap suatu barang meningkat, maka harga yang ditawarkan akan semakin tinggi. Ketika penawaran menurun, jika penawaran terhadap sesuatu barang menurun, maka harga yang ditawarkan akan semakin rendah. Saat permintaan meningkat, jika harga suatu produk sedang rendah, maka jumlah produk yang diminta akan bertambah. Selanjutnya, ketika permintaan menurun, jika harga suatu produk naik, maka jumlah produk yang diminta akan menurun. Itulah tadi hukum-hukum dasar untuk hukum permintaan dan penawaran. Dapat dilihat jika bunyi antara hukum permintaan dan hukum penawaran sangatlah berbanding terbalik. Memang hal tersebutlah yang dibutuhkan agar tercapainya suatu keseimbangan harga. Permintaan dan penawaran untuk mencapai keseimbangan harga. Di atas telah dibahas sebelumnya bahwa dua hal ini sangat mempengaruhi keseimbangan harga di pasaran. Mungkin sebagian orang belum mengetahui atau belum mengerti
Arti dari keseimbangan harga itu sendiri. Keseimbangan harga adalah ketika di mana produsen dapat menjual semua produk hasil produksinya dan pembeli dapat membeli semua produk hasil produksi tersebut sesuai keinginannya. Pada titik tertentu, persediaan barang yang ada di pasaran tetap. Penjual tidak dapat menambahkan harga atau biaya yang sudah ditentukan oleh pasar dilihat dari permintaan para konsumen pada masa itu. Tetapi produsen dapat mengurangi atau menambah jumlah barang yang mereka pasok ke pasar berdasarkan harga yang telah mereka tetapkan. Sebenarnya boleh saja jika penjual ingin menaikkan harga barang melebihi harga yang ditetapkan oleh pasaran. Namun, hal ini akan berdampak buruk bagi pedagang tersebut. Tidak akan ada terjadinya keseimbangan harga karena tidak ada konsumen yang membelinya, terlebih harganya beda dari pasaran, sehingga pedagang tersebut terancam kalah dengan para pesaingnya yang bisa menyebabkan kebangkrutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi turun atau naiknya permintaan maupun penawaran. Faktor yang dapat mempengaruhi permintaan yakni berubahnya harga suatu produk, pilihan dari konsumen, dan jumlah produk pengganti yang tersedia. Contohnya adalah saat harga sebuah skincare dan make up sedang turun, maka permintaan terhadap skincare dan make up tersebut menjadi meningkat. Faktor yang mempengaruhi penawaran dibagi menjadi dua, yakni faktor utama dan faktor pendukung. Untuk faktor utama terdiri dari kapasitas atau kemampuan untuk memproduksi bahan baku dan tenaga kerja yang termasuk dalam biaya produksi, dan yang terakhir adalah jumlah pesaing yang berpengaruh secara langsung. Faktor pendukung yakni persediaan bahan baku, cuaca, dan luasnya jaringan pasokan. Itulah tadi faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran. Faktor-faktor itu seperti dasar terjadi hukum penawaran dan permintaan. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.